Asar TV, tegar di atas tauhid dan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala: Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan kepada kita kesempatan, memberikan kepada kita kesehatan untuk kembali menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang paling penting daripada makanan yang kita makan dan minuman yang kita minum. Karena nikmat yang paling tinggi adalah nikmat ilmu. Dan orang-orang yang Allah berikan kepadanya atau orang-orang yang ingin Allah berikan kepadanya kebaikan adalah orang-orang yang paham dalam ilmu agamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din." Barang siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, maka Allah akan pahamkan orang tersebut dalam permasalahan agamanya. Dan juga kepada para tulabul ilm, pada para talibul ilm, pada para penuntut ilmu, untuk selalu mengikhlaskan niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mencari kenikmatan yang sedikit dari kenikmatan dunia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Sungguhnya setiap amalan perbuatan itu tergantung dengan niatnya. Dan setiap yang diamalkan itu tergantung pada niat orang tersebut. Maka bagi para tulabul ilm, para penuntut ilmu, untuk selalu mengikhlaskan niatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga membersihkan wi'aul ilm, membersihkan wadah dari ilmu tersebut, yaitu al-qalbu, membersihkannya dari maksiat-maksiat dan dosa-dosa yang mengotorinya. Bersihkan dengan sabun, yang itu adalah istighfar. Yang disebutkan oleh para ulama, al-istighfaru sabunul asi. Istighfar itu adalah sabunnya orang-orang yang bermaksiat, untuk membersihkan hatinya dari noda-noda kemaksiatan yang dilakukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Kita lanjutkan kajian kita pada bab yaitu syarat yang ke-8. Babun syartus tsamin,
Kita langsung pada syarat yang ke-8 atau syarat yang terakhir dari syarat-syarat la ilaha illallah. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala, berkata muallif hafizahullah ta'ala, babun asy-syartu tsamin, bab syarat yang ke-8, wa huwa al-kufru bima yu'badu min dunillah, yaitu adalah kufur dari apa-apa yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat. Jadi setiap umat sejak dahulu kala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diutus kepadanya seorang rasul, yang rasul tersebut berdakwah dengan sebuah dakwah yang paling penting, dakwah yang paling utama dari dakwah para rasul tersebut adalah yaitu kepada at-tauhid. Dakwanya adalah ani'budullah, agar kalian itu menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, wajtanibut taghut, dan menjauhi at-taghut. Di sini disebutkan, nanti akan ada penjelasannya tentang makna at-taghut. Kita langsung pada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bunyal Islamu ala khamsin, Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama, ala ayyu'badallaha wa yughfaru bima dunah. Yang pertama adalah untuk, yaitu hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kufur kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama adalah dari pokok dari Islam tersebut, yang Islam dibangun dengannya pertama adalah tauhid. Maka apabila tauhid rusak, pondasi dari bangunan keislaman tersebut rusak, maka akan hancur semua keislamannya, yang disebutkan setelahnya. Wa iqamis shalah, dan juga mendirikan salat. Wa ita'iz zakah, menunaikan zakat. Wa hajjil bait, dan berhaji ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa shaumi Ramadan, dan juga puasa Ramadan. Jadi keislaman yang dari 5 hal tersebut, yang pertama adalah tauhid. Apabila tauhidnya hancur, pondasinya rusak atau bahkan hilang, maka tidak diterima salat, zakat, haji, dan puasanya. Karena pokok dari keislaman tersebut adalah tauhid, yang tidak akan berdiri Islam seseorang kecuali dengan tauhid tersebut. Wat taghut, dan taghut, yang dimaksud taghut sini adalah huwa kullu ma yu'badu min dunillahi ta'ala. Itu semua taghut itu adalah yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berkata Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, at-taghut, yang dimaksud dari at-taghut, kullu ma tajawaza bihil abdu haddahu, itu semua yang seorang hamba itu melewati batasannya, min ma'budin au matbu'in au muta', dari masalah yaitu disembah, melewati batasnya. Sebagai seorang hamba tidak boleh kita menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila ada makhluk yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka makhluk tersebut telah melewati batasnya. Tetapi apabila hamba tersebut ridho untuk disembah, adapun apabila tidak ridho, seperti Nabi Isa alaihissalam disembah selain Allah, tetapi beliau tidak ridho atas hal tersebut, maka bukan termasuk dari
tagut. Adapun yang disembah dan ridho bahkan menyeru untuk menyembahnya, ini masuk dalam at-tagut. Au matbu', atau yang diikuti, ya, sangat berlebihan, ya, salah benar tetap diikuti, ya. Ini masuk juga dalam at-tagut. Au muta', atau yang juga ditaati, ya. Wa qala Syekhul Islam, dan berkata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, beliau berkata, fa amma sifatul kufri bit taghut fa huwa an ta'taqida butlana ibadati ghairillah, yaitu sifat dari kufur kepada taghut itu adalah meyakinkan, ya, atau meyakini tentang batalnya, ya, tentang batilnya semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa tatrukuha, dan kau meninggalkannya, wa tubghiduha, dan membenci, ya. Jadi meninggalkan sesembahan selain Allah dan juga membencinya, ya. Harus ada kebencian di dalam hati orang tersebut. Wa tukaffiru ahluha, atau wa tukaffiru ahlaha wa tu'adihim, dan kau mengkafirkan, ya, orang-orang yang menyembah selain Allah dan memusuhi mereka, ya. Jadi bukan, ya, tidak mengkafirkan orang-orang yang menyembah selain Allah, ya, ini termasuk kesalahan. Kemudian kita langsung masuk pada fasal yang berikutnya. Faslun al-bara'atu minal kufri wa ahli, yaitu bara'ah, berlepas diri dari kekufuran dan pengikutnya, ya. Jadi berlepas diri, meninggalkan, ya, kekufuran, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala dan para pengikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim, ya, sungguh telah ada pada kalian, ya, telah diberikan kepada kalian uswatun hasanah, sebuah contoh yang baik, ya, yang harus kita ikuti. Itu ada pada Nabi Ibrahim alaihi salam, ya, yang beliau dijuluki Abu Tauhid, ya, bapak dari tauhid. Walladzina ma'ahu, dan juga orang-orang yang bersama beliau, yang mengikuti agama beliau, itu orang-orang yang beriman, ya, yang bertauhid di atas, ya, jalan Allah Subhanahu wa taala. Idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah, ya, yang saat itu mereka berkata, itu Nabi Ibrahim alaihissalam dan para pengikutnya, sungguh kami berlepas diri, ya, dari kalian dan apa yang kalian sembah, ya, dari patung-patung dan sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kafarna bikum, ya, kami kufur kepada sesembahan-sembahan kalian, ya. Ini ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam dan para pengikutnya. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abada, dan akan nampak, ya, akan jelas antara kita dan kalian al-adawah wal baghdha, yaitu permusuhan, ya, dan kebencian, abadan, selamanya, ya. Jadi kebencian, ya, antara orang-orang beriman dan orang-orang kufar akan selalu ada, ya. Itu kebencian dalam masalah agama, ya. Dan ini termasuk dari, ya, syarat tauhid, ya, yaitu membenci, ya, syarat apa, sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, dan itu selamanya, ya. Bukan kita malah, ya, jangan bermusuhan, ya, kita sama, ya, agama sama, ini adalah kesalahan, ya. Adapun dalam permasalahan dunia, ya, dengan orang-orang kufar bermuamalah, maka tidak mengapa, ya. Nanti akan dijelaskan pada ayat berikut. Adapun dalam masalah agama, ya, maka akan ada selalu, ya, kebencian dan permusuhan, ya, abadan, selamanya,
hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Ya. Jadi kebencian dan permusuhan itu akan selalu ada, ya, sampai mereka masuk dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula mereka, ya, orang-orang kufar akan benci, ya, orang-orang yang beriman, ya. Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya. Dan juga orang-orang Yahudi dan Nasara tidak akan ridho kepada kalian sampai kalian mengikuti agama mereka. Ya. Jadi kebencian itu akan selalu ada. Ya. Dan ini salah satu syarat dari syarat la ilaha illallah. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala afa ra'aitum ma kuntum ta'budun. Tidaklah kalian melihat kepada apa yang kalian sembah, itu dari sesembahan selain Allah, apakah memiliki manfaat, ya, atau bisa memberikan madarat, ya, apa yang bisa dilakukan oleh sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sini Allah manggil orang-orang kufar, ya, sebagai tantangan mereka, ya, apakah sesembahan mereka, ya, bisa menyamai Allah Subhanahu wa taala, atau bisa memberikan manfaat dan madarat. Antum mu'aba'ukumul aqdamun, yang sesembahan tersebut disembah oleh kalian dan nenek moyang kalian. Fa innahum aduwwun li, sesungguhnya mereka itu sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala adalah musuh bagi Allah Subhanahu wa taala, illa rabbul alamin. Ya, dan sesembahan Allah, sesembahan selain Allah itu tidak bisa memberikan madarat dan tidak bisa memberikan atau tidak memiliki kemampuan, ya, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, ya, yang bisa memberikan manfaat, ya, dan madarat, dan juga yang memiliki seluruh langit, bumi dan seluruh isinya. Ya. Ini adalah tantangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasara awliya, yaitu teman yang sangat dekat, ya, atau sebagai pelindung, ya, atau sebagai pemimpin. Ba'duhum awliya ubat, ya, yang sebagian mereka dan kalian itu saling mencintai atau saling melindungi. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum, dan barang siapa yang saling mencintai, ya, pada mereka di antara kalian, fa innahu minhum, maka orang tersebut termasuk dari mereka. Ini tawalli at-tam, ya. Ini masuk adalah kecintaannya, ya, atau rasa walaknya, ya, itu sempurna, ya, sampai saling mencintai bahkan dalam permasalahan agamanya, ya. Maka orang tersebut telah, ya, keluar dari agama Islam perbuatannya, ya. Dan kita tidak memvonis perorangan, ya, tetapi perbuatan tersebut, ya, bisa mengeluarkan orang tersebut dari agama Islam. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin, dan Allah tidak memberikan hidayah kepada kaum yang zalim. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum huzwa wa la'iba. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan, ya, orang-orang yang menjelek-jelekkan agama kalian, ya, atau menjadikan agama kalian yaitu ejekan dan permainan, ya. Itu menjelek-jelekkan orang-orang yang menjelek-jelekkan salat, ya, mengejek adzan, ya, membuat permainan-permainan, yaitu mengejek agama Islam. Minal ladzina utul kitaba min qablikum, itu dari orang-orang ahlul kitab yang diberikan kitab sebelum kalian, wal kuffaru awliya, dan orang-orang yang kufar itu sebagai
aulia, sebagai penolong. Wattaqullaha in kuntum mu'minin, dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kalian orang-orang yang beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini menjelaskan ayat-ayat yang di atas ya, dari bentuk permusuhan ya, kepada orang-orang kufar ya. Itu ada ayat dalam surat Al-Mumtahanah, itu ketika kaum muslimin ya, itu para sahabat yang diantara mereka ya, dari saudaranya atau orang tuanya ada yang masih atas kekafiran ya. Jadi ya, mereka ingin mendatangi orang tuanya ya, atau bertemu saudaranya, takut masuk dalam ayat tadi ya, takut menjadi penolong ya, atau sama-sama mencintai orang-orang kufar ya. Para sahabat takut masuk dalam ayat tersebut ya. Maka mereka tidak mendatangi orang tuanya ya. Enggak pernah datang ke rumahnya ya. Enggak pernah bermain ke saudaranya yang kufar ya. Karena takut masuk ayat tersebut, maka Allah turunkan ayat yang akan kita baca. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Ya, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian ya, yaitu untuk berbuat baik ya, untuk bersilaturahim ya, untuk mendatangi ya, atau untuk berjual beli. Anil ladzina lam yuqatilukum fid din, kepada orang-orang kufar yang tidak memerangi kalian ya, tidak memerangi kalian dalam agama kalian ya. Jadi yang tidak punya ya, tidak punya permusuhan dalam agama ya, maka tidak apa-apa kita berbuat baik dengan orang kufar tersebut ya. Walam yukhrijukum min diyarikum, dan mereka tidak mengeluarkan kalian dari rumah-rumah kalian, itu tidak mengusir kalian. Antabarruhum wa tuqsitu alaihim ya, itu untuk kalian berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil ya, kepada mereka, itu seperti dalam jual beli ya, maka tidak mengapa. Innallaha yuhibbul muqsitin, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai itu orang-orang yang berbuat adil. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid din ya, yang Allah larang itu ya, yang termasuk ayat-ayat di atas tadi ya, yang dalam permusuhan pada orang-orang kufar, itu dari orang-orang yang memerangi kalian dalam agama kalian. Wa akhrajukum min diyarikum, dan orang-orang yang telah mengeluarkan kalian dari rumah-rumah kalian, yang telah mengusir kalian. Wa dhaharu ala ikhrajikum, atau yang saling membantu untuk mengeluarkan kalian dari rumah kalian. Antuwalluhum, itu yang saling mencintai kepada mereka, itu baru tidak boleh ya, mencintai orang-orang yang ingin menghancurkan kaum muslimin atau yang musuhi agama Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawallahum fa ulaika humud dzalimun, maka barang siapa yang menjadikan teman atau penolong dari orang-orang kufar yang berbuat hal-hal tersebut, maka mereka termasuk orang-orang yang zalim. Maka tidak mengapa ya, apabila memiliki atau salah seorang keluarga kita masih ada di atas kekufuran ya, maka tidak mengapa ya, selama tidak memusuhi agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang tua yang masih dalam kekafiran, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa ya. Apabila kedua orang tua kalian ya, itu memaksa kalian untuk berbuat syirik ya, memiliki orang tua itu terus memaksa untuk berbuat syirik kepada anaknya ya, yang kalian tidak memiliki ilmunya dalam hal tersebut, fala tuti'huma, maka jangan kalian taat ya, atas perintah syiriknya tersebut ya,
Kan tapi dalam perintah-perintah yang lain tetap harus kita taat, ya. Kemudian wasahibhuma fid dunya ma'rufa, ya. Dan temanilah, ya, atau jagalah, berbuat baiklah kepada keduanya, ya, kepada orang tua yang masih dalam kekafiran, fid dunya ma'rufa, ya, di dunia ini dengan hal-hal yang baik, ya. Disuruh kita ambilkan makanan, kita ambilkan, ya. Karena itu berbuat baik dalam masalah dunianya, ya. Adapun dalam masalah maksiat kepada Allah, maka tidak boleh kita mengikuti hal tersebut. Dan berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, innal insana, sungguhnya manusia, la yastaqimu lahu dinun wala islam, ya, tidak lurus, ya, agamanya dan juga keislamannya, walau wahadallah wa taraka syirk, ya, sekalipun mentauhidkan Allah dan meninggalkan kesyirikan, ya. Jadi belum lurus, ya, agamanya orang-orang yang sekalipun, ya, bertauhid, meninggalkan kesyirikan, illa bi adawatil musyrikin, kecuali dengan permusuhan, ya, kepada orang-orang musyrikin. Ya, adapun, ya, tidak berbuat syirik, tauhid, ya, tapi mencintai, ya, orang-orang musyrik, tidak ada kebencian sedikit pun dalam hatinya, ya, dalam ketika melihat orang-orang musyrikin beribadah, ya, tidak ada kebencian sedikit pun, ya, maka belum lurus, ya, atau belum sempurna keislaman orang tersebut. Wa tasrihu lahum bil adawati wal baghdha, dan juga menampakkan, ya, kepada mereka dengan permusuhan dan kebencian, itu ketika dalam peribadatan mereka, ya. Adapun dalam hal-hal duniawi, ya, atau jual beli, ya, tidak boleh kita, ya, membuat kedoliman kepada mereka, ya. Bahkan ketika mereka ibadah tidak boleh kita mengganggunya, ya, kecuali dalam hati kita, ya, bukan karena kita tidak memiliki kekuatan, ya. Dan Rasulullah SAW, ya, melarang menghancurkan, ya, tempat ibadah orang-orang kufar, ya, sekalipun dalam peperangan, ya, tidak boleh melakukan hal tersebut. Kama qala ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah, ya, kalian tidak akan menemui orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu saling mencintai, ya, saling mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, ya. Jadi tidak bergabung, ya, orang-orang yang cinta kepada Allah, yang beriman kepada Allah, tetapi mencintai orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala rahimahullah, dan juga beliau berkata fi nawaqidil Islam, ya, dalam buku beliau, ya, tentang nawaqidul Islam, yaitu pembatal-pembatal keislaman. Man lam yukaffiril musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahhaha madhhabuhum kafar, barang siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrikin, ya, atau ragu dalam kekafiran mereka, aw sahhaha madhhabuhum, atau membenarkan mazhab mereka, membenarkan ibadah mereka, ya, membenarkan ibadah mereka sama, ya, kita tidak berbeda, ini tidak boleh, maka kafar, ya, orang tersebut telah kafir, ya, keluar dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada rincian dari para ulama, ya, dalam masalah pengkafiran tersebut, ya, karena bukan, kita tidak mengkafirkan secara, ya, sembarangan, ya. Ada kaidah-kaidah dalam pengkafiran tersebut, ya.
maka masuk dalam orang-orang yang kafir di sini dalam hal tersebut itu ada dua. Ya. Sini disebutkan ya, malam yukaffiril musyrikin ya, ausaka fi kufrihim. Ya, itu tidak mengkafirkan orang-orang musyrikin ya, atau ragu dalam kekafiran mereka. Ya. Sini musyrikin atau orang kufar di sini ada dua macam. Ya. Yang pertama, ayyakuna kafiran asliyan la khilafa fi kufrihi. Ya. Yang pertama adalah kafirnya itu asli, ya. Yaitu kafir yang tetap, ya, yang memang kafir, ya, yang tidak ada khilaf di dalamnya, seperti orang-orang Yahudi dan Nasara. Ya. Ini orang-orang musyrikin yang pertama. Ya. Maka apabila tidak mengkafirkan orang-orang tersebut, maka telah ya, keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena orang-orang Yahudi dan Nasara mendustai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan yang mendustai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendustai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka apabila kita tidak mengkafirkan mereka, maka kita sama, ya. Karena membenarkan kalau mereka itu berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Waliyadzubillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang dua itu orang-orang Yahudi dan Nasara. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir, ya, ini firman Allah Subhanahu wa taala. Sungguh telah kafir ya, orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Al-Masih ibnu Maryam, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Ya, maka orang-orang yang menyebutkan bahwasanya Nabi Isa alaihi salam adalah Tuhan itu telah kafir. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu ya, salah satu dari tiga ya, yang mereka sembah, ya. Itu tiga Tuhan, ya. Maka telah kafir orang-orang yang mengucapkan hal tersebut, ya. Dan juga berkata orang-orang Yahudi, wa qalatil yahudu Uzair ibnullah, ya. Dan berkata orang-orang Yahudi bahwasanya Uzair, itu Nabi Uzair alaihissalam, itu adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini masuk dalam kufar yang pertama, yang asli, yang tidak ada khilaf di dalamnya. Adapun yang kedua, ayyakuna musliman, yang masuk dalam musyrikin. Yang kedua, yang pertama musyrikin dari kalangan ahlul kitab, yang jelas. Yang kedua musyrikin dari kaum muslimin. Tsumma irtakaba naqidhan yukhrijuhu minal Islam. Tetapi seorang muslim tersebut jatuh ya, kepada pembatal-pembatal keislaman. Ya. Dan di sini juga terbagi dua. Ya. Jadi kita tidak sembarangan ya mengkafirkan orang-orang yang masih dalam keislaman. Yang pertama, irtakaba naqidhan minan nawaqidis sharihah, yaitu orang-orang yang jatuh kepada pembatal-pembatal keislaman yang jelas, ya, yang sudah jelas, fi mahalli ijma'i inda a'immatil Islam, yang pembatal keislaman tersebut ijma', ya, para imam-imam kaum muslimin telah ijma' bahwasanya hal tersebut bisa mengeluarkan seseorang dari keislaman. Ya, seperti contohnya adalah mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang-orang yang mencela Nabi, atau istihza fid din, mencela agama Islam, atau bahkan mendustakan Allah Subhanahu wa taala, mengejek ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka ini telah ijma' para imam kaum muslimin bahwasanya orang tersebut telah kafir, ya. Kecuali illa bi'udhrin,
kecuali ada udzur dari orang tersebut, ya. Aw adami intifa'il mawani', ya, atau karena hilangnya, ya, yaitu halangan-halangan. Ini maksudnya ada halangan, ya, orang tersebut mengucapkan kekafiran, ya, walaupun itu diketahui, akan tapi ada halangan-halangan, ya, termasuk halangan di sini termasuk udzur, ya, atau salah ucap, ya, kadang salah ucap, ya. Dahulu juga diceritakan bahwasanya ada, ya, seorang yang safar, ya, kemudian barangnya itu ditaruh di ontanya, ya, taruh di semua barang minuman, ya. Dan orang dulu safar di padang pasir, ya, panas. Orang tersebut istirahat sebentar, ya, dan ketika istirahat untanya hilang, ya. Hilang barang-barangnya, hilang minumannya, hilang, ya. Pasti orang tersebut sedih, ya. Di tengah-tengah padang pasir, ya, tidak ada makanan, tidak ada minuman, ya, untanya hilang, ya. Tapi kemudian beberapa saat kembali untanya, ya. Dari saking bahagianya orang tersebut sampai salah ucap, ya, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, ya Allah engkau lah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Ini salah ucap dari saking bahagianya. Sebenarnya ingin mengucapkan Allahumma anta rabbi wa ana abduk, ya, tapi terbalik karena saking bahagianya, ya. Ini tidak termasuk dalam hal tersebut, ya. Walaupun kalau sengaja mengucapkan tersebut, ya, masuk dalam ijma' ulama, ya, itu mencela Allah Subhanahu wa taala. Kan tapi karena ada udzur, ya, atau ada mawani', ya, yaitu halangan-halangan dari hal tersebut, maka tidak sempurna, ya, atau tidak masuk dalam hal tersebut. Sebagaimana dalam, ya, qaid fiqhiyah yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, wala yatimul hukmu hatta tajtami' kullu surutin wal mawani' tartafi', yaitu bahwasanya tidak sempurna sebuah hukum, ya, tidak sempurna sebuah hukum sampai terpenuhi, ya, sampai terkumpul semua syarat-syaratnya dan halangan-halangan itu diangkat, ya. Jadi kalau ada halangan sekalipun syaratnya itu benar semua, ya, tapi karena ada halangan maka terhapus, ya, tidak masuk dalam kategori tersebut, ya, sebagaimana orang-orang yang mendapat warisan, ya, seperti ahli waris, kan tapi, ya, syaratnya sudah terpenuhi, ya, kan tapi ada halangan, itu seperti ahli warisnya adalah berbeda agama, ya, maka tidak dapat warisan, ya. Ini dalam masalah dunia, ya. Lebih lagi dalam masalah pengkafiran, ya. Jadi kita tidak boleh sembarangan dalam mengkafirkan perorangan, ya, secara perorangan. Dan ini butuh oleh ijma' para ulama kaum muslimin, ya, yang mengucapkan atau dalam mengkafirkan orang tersebut, ya. Karena ini adalah hal yang berbahaya, ya, mengucapkan atau mengatakan tentang murtadnya seorang muslim, ya, karena bisa dalam masalah darahnya, ya, atau bahkan membunuhnya, ya. Makanya tidak boleh mengkafirkan secara sembarangan. Yang kedua, ya, jadi yang pertama adalah kufur yang ada ijma' dari para ulama Islam, ya, seperti hal-hal yang tadi, itu mencela agama, mencela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah seorang muslim yang itu melakukan salah satu dari pembatal Islam, allati hiya mahallu khilafin inda a'immatid din, yaitu ada khilaf, ya, ada perbedaan di antara imam-imam kaum muslimin,
Jadi kekafirannya itu ada khilaf masih di dalamnya. Ya. Fa innal mumtani an takfiri, ya, maka ada orang-orang yang tidak mengkafirkan orang tersebut, ya, berhenti dari tawakuf, ya, dari mengkafirkan orang tersebut. Di sini yang ada khilaf di antara para ulama seperti sholat, masalah sholat, orang-orang yang meninggalkan sholat, ya, atau yang tidak pernah berhaji, ya, tidak ingin berhaji, ya, dan juga tidak berpuasa Ramadan. Ini akan ada khilaf di antara para ulama, ya, maka tidak fala yukaffar, maka tidak mengkafirkan orang-orang yang seperti tersebut. Adapun yang masalah berikutnya adalah masalah was-was, ya. Itu terkadang, ya, diri kita yang di sini disebut ragu, ya, ragu dalam kekafiran seseorang. Ya. Sini yang paling gampang adalah ragu dari kekafiran orang-orang yang la khilafa fi kufrihi, yang tidak ada khilaf dalam kekafirannya, seperti kaum Yahudi dan Nasara. Ya. Kadang ada rasa was-was, ya. Yang was-was itu dari syaitan, ya. Kadang datang bisikan-bisikan atau subhat-subhat, ya, dari mereka, ya, yang menyatakan agama sama, ya. Kadang datang subhat-subhat atau dari kaum liberaliun, ya, kaum liberal, ya, subhat-subhat atau was-was tersebut datang, maka was-was ini masih di bawah tingkat syak, ya, di bawah tingkat keraguan, ya, maka tidak mengapa, ya, dan segera menghilangkan was-wasnya tersebut, ya. Segera hilangkan dengan yang paling penting adalah talibul ilm, ya, menuntut ilmu, baca kitab-kitab tauhid, ya, menghilangkan was-was tersebut. Sebagaimana dalam yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Al-Fatawa, fal waswasatu hiya ma yuhjamu 'alal qalb, sungguhnya waswas itu yang menyerang ke dalam hati, ya, bisikan-bisikan yang menyerang dalam hati, bi ghairi ikhtiyaril insan, yang itu tidak dipilih oleh manusia, kadang datang sendiri, ya, waswas. Fa idza karahahul ab wa nafahu kanat karahatuhu sarihul iman, maka apabila seorang hamba itu benci, ya, dari waswas tersebut, membenci waswas tersebut dan berusaha menghilangkannya, menghilangkan waswas tersebut, maka kebenciannya tersebut dan usahanya tersebut sarihul iman, itu adalah keimanan yang jelas dari orang tersebut. Ya, maka apabila ada waswas atau datang bisikan-bisikan, maka segera hilangkan, ya, dan benci dari was-was tersebut. Itu adalah sebagai bentuk keimanan kita, ya, atau benteng dari keimanan kita. Maka, ya, kita sudah sampai pada syarat yang terakhir, ya, dalam kitab ini. Dan selanjutnya hanya yaitu syair, ya, yang meringkas dari syarat-syarat la ilaha illallah, ya. Mungkin kalau akan kita lanjutkan, akan kita baca syair tersebut, ya, atau kita ganti kitab lain, insyaallah bermanfaat bagi kita semua dan semoga bermanfaat bagi seluruh kaum muslimin, ya. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.